Madiun 1948. PKI bergerak. Penulis, Hari Apuze. Bab 1. Jalan ke konfrontasi. Sejarah PKI yang bergelora sesudah akhir Perang Dunia Kedua, hubungan antara Uni Soviet dan Partai Komunis Indonesia, PKI, ruwet, sulit, dan selama beberapa saat malah tidak ada. Cocok dengan pola yang bisa dilihat sejak berdirinya PKI. Partai Komunis pertama di Asia pada bulan Desember 1920. Ketika itu PKI sebagai partai legal, bergabung dengan Komunis Internasional, Komintern, dan dalam Kongres-Kongres Komintern pada paruh pertama tahun 20-an diwakili oleh tokoh-tokoh utamanya. Semaun, Darsono dan Tan Malaka. Mereka bertiga saat itu diasingkan dari Hindia oleh Tuan Besar Kolonial Belanda. Laporan-laporan mereka kepada Kongres, artikel-artikel dalam pers Komintern, dan informasi kepada fungsionaris Komintern yang berwenang, merupakan campuran antara angan-angan yang optimistis, kesibukan pribadi, dan penyesuaian-penyesuaian yang oportunistis untuk menyenangkan Komintern. Juga Partai Komunis di ibu negeri kolonial sana pun tidak bisa membantu mengatasi langkanya informasi itu. Orang-orang komunis Belanda yang bekerja dengan kawan-kawan Indonesia mereka untuk mengorganisasi gerakan kiri, telah diusir dari tanah jajahan. Dan utusan-utusan dari Belanda tidak diberi izin masuk. Lebih dari itu Semaun dan Darsono cenderung tidak mau berbagi pengetahuan mereka tentang masalah-masalah intern PKI dengan kawan-kawan Belanda mereka. Dengan demikian Komintern mendapat keterangan yang salah tentang sebagian besar perkembangan. Garis-garis pedoman aksi untuk PKI. Dalam perjalanan panjang ke Indonesia, menjadi kabur dan menyimpang dan semakin terkeping-keping begitu rupa oleh represi Belanda, sehingga PKI pada posisi akan bisa memilih kebijakan yang menurutnya paling cocok. Penunjukan Tan Malaka pada tahun 1923 sebagai pengawas Komintern tidak banyak membantu memperbaiki keadaan. Tan Malaka berkelana antara Cina, Filipina, Malaya, dan Singapura, dan harus menghabiskan banyak waktunya untuk menghindari penangkapan oleh polisi Cina, Inggris, dan Amerika. Juga mengalami ketiadaan informasi tentang perkembangan di dalam PKI. Represi Belanda memperlemah partai, dan pelarangannya sama sekali terhadap segala kegiatannya semakin dekat. Dalam keadaan putus asa pengurus besar PKI memutuskan untuk memberontak. Persiapan-persiapan dilakukan. Tapi tidak semua cabang bersedia ikut ambil bagian, dan beberapa cabang lainnya. Sebagai akibat represi, memang sudah tidak mungkin untuk ikut menyiapkan serangan mendadak terhadap pemerintah kolonial. Tan Malaka juga diberitahu tentang rencana-rencana di Manila oleh utusan PKI, Alimin. Ia menentang keras rencana itu, karena pasti mengalami kegagalan, dan rencana menentang kebijakan Komintern. Instruksi-instruksi tertulis Tan Malaka untuk menunda rencana-rencana itu dibawa kembali oleh Alimin, tapi tanpa memberitahu kawan-kawannya, sehingga rencana tetap berjalan. Baru beberapa bulan kemudian Tan Malaka mengetahui hal ini. Ia bergegas ke Singapura dan berusaha mencegah pemberontakan pecah. Sebagian saja ia berhasil, dan risalahnya yang berjudul tepat itu, Aksi Massa, juga terlambat terbit. Dalam bulan November 1926 di Jawa dan bulan Januari 1927 di Sumatera Barat, meletus pemberontakan bersenjata. Namun tanpa banyak susah payah berhasil dipadamkan oleh Belanda. Hasilnya bagi PKI adalah malapetaka. Partai dilarang, beribu-ribu anggotanya ditahan, dan setelah pemeriksaan pengadilan kilat 1.300 orang dikirim tanpa batas waktu ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan jauh di daerah rawa-rawa terpencil di Papua Barat. PKI dilarang dan menjadi partai ilegal. Kemungkinan untuk tampil kembali sangat tipis. Menjelang pemberontakan meletus, Alimin bersama Musso, kawan sesama pimpinan, berangkat menuju Moskow tanpa memberitahu Tan Malaka. Di sana mereka ditegur, sejalan dengan kritik Tan Malaka, tapi karena masalah jarak dan komunikasi menyebabkan informasi itu tidak diterima PKI tepat pada waktunya. Baik Alimin maupun Musso tidak mau menghentikan persiapan. Moskow melakukan pembalikan sikap yang mencolok setelah pemberontakan yang membawa sial itu dimulai. Beberapa bulan setelah ditindas, pemberontakan itu disambut sebagai sukses besar, dan sebagai bukti dari keberhasilan politik Komintern di Asia. Bahkan di Moskow juga terang sekali.
Bahwa pemberontakan telah gagal, Partai Komunis Belanda tentu memberitahu Moskow tentang hal ini, tapi peristiwa itu justru sangat berguna pada saat ketika Stalin mendapat serangan hebat dari Trotsky oleh kegagalan politiknya di Cina. Penempatan kepentingan Indonesia di bawah kepentingan Rusia ini mengecewakan Tan Malaka. Ia memutuskan diri dari Komintern, dan dalam bulan Juli 1927 di Bangkok, ia mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI bersama dua kawan setanah air. Kerahasiaan berlebihan yang menyelimuti PARI sudah barang tentu sangat menghambat pertumbuhannya. Karenanya PARI hanya berhasil menarik beberapa puluh orang anggota saja. Membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi pemerintah kolonial untuk menyadari tentang adanya PARI. Dan hampir semua anggotanya ditangkap dan diasingkan ke Bovendigul. Baru tahun 1934 Moskow menjadi sadar tentang telah berdirinya PARI. Dan tentang kepemimpinan Tan Malaka. Maka vonisnya pun sudah bisa diramalkan. Tan Malaka seorang Trotskis. Dan si renegat inilah kambing hitam. Kegagalan pemberontakan 1926 hingga 1927. Pada saat itu pemimpin-pemimpin PKI yang berpengalaman lainnya juga kehilangan peranan mereka sebagai informan-informan Moskow. Semaun dikenai tindakan disiplin setelah ia memberi konsesi terlalu banyak kepada mahasiswa-mahasiswa nasionalis Indonesia di Belanda. Ia dikirim ke Tajikistan dan bekerja untuk Uni Soviet Indonesia sama sekali hilang dari pemandangannya. Darsono tidak bisa mengikuti garis Stalinis dan diam-diam mengundurkan diri dari Komintern. Dengan demikian untuk soal-soal Indonesia, Moskow bergantung pada nasihat Alimin dan Musso. Tapi wewenang mereka tidak terlalu tinggi setelah mereka memberi dukungan pada pemberontakan itu. Hanya setelah melalui pendidikan yang tidak tanggung-tanggung. Mereka dipandang sebagai agen-agen Komintern yang terpercaya. Dan dikirim untuk bertugas di Eropa dan Timur Jauh. Perlahan-lahan Musso menjadi pemimpin Indonesia paling terkemuka, melampaui Alimin. Informasi tentang Indonesia dan nasib gerakan komunis di sana sangat sedikit dan saling bertentang. Untuk memperbaiki keadaan seperti itu Musso dikirim ke Indonesia, bulan Juli 1935. Untuk mendapatkan gambaran yang bisa dipercaya tentang hal ihwal komunisme dan untuk membangun kembali PKI. Ia tinggal selama 6 bulan, mengamati keadaan dengan sangat hati-hati. Dan dengan menggunakan Surabaya. Sebagai basis ia merekrut beberapa orang pengikut. Menulis beberapa brosur dan artikel, semuanya tentu saja dengan menggunakan nama samaran. Brosurnya merupakan serangan hebat terhadap Tan Malaka, pernyataan khas kebencian pribadi. Sesudah Musso meninggalkan Indonesia, kawan-kawan kepercayaannya mendirikan kembali PKI. Yang dikenal bernama PKI Muda. Semua para pendiri, kecuali seorang, segera tertangkap dan diasingkan. Pemimpin sisanya yang tidak tertangkap itu, Pamuji, berhasil membangun jaringan kecil para pengikut. Dengan kewaspadaan tinggi dan dengan sistem sel menyelamatkan partai dari penangkapan. Sedikit banyak ada pengaruh komunis terhadap partai kiri yang legal, Gerindo, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Menurut majalahnya sendiri PKI mengikuti garis Moskow. Front Rakyat harus membendung kemajuan kekuasaan totaliter Jerman dan Jepang. Tidak lama sebelum pendudukan Jepang, ketika Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet bergabung menjadi sekutu, Belanda memberikan kepada Amir sejumlah uang yang sangat besar untuk mengorganisasi perlawanan terhadap Jepang. Amir, yang saat itu sudah hampir menjadi komunis, membagi uang tersebut di antara kader-kader PKI yang telah dikenalnya, antara lain Pamuji, dalam suatu organisasi yang bernama Gerakan Rakyat Antifasis, GRAF. Polisi rahasia Jepang Kempeitai berhasil menggulung organisasi GRAF yang tak berbentuk itu. Pamuji ditembak mati, dan Amir dipenjara dengan hukuman seumur hidup. Dengan demikian berarti PKI generasi kedua ditumpas. Generasi ketiga timbul. Diilhami oleh rasa bersatu dengan gerakan dunia yang besar, demikian juga atas kesadaran tentang kejayaan tradisi PKI. Represi Jepang tidak memungkinkan PKI bergerak lebih dari sekadar bertahan hidup, menjaga kontak, mencari tempat-tempat persembunyian, propaganda anti-Jepang, dan pendidikan. Sekalipun begitu partai menderita banyak korban. Tapi beberapa basis tetap utuh. Dengan perlindungan Biro Angkatan Laut Jepang di Jakarta, Wikana, di bawah selubung organisasi pemuda yang ditenggang Jepang, berhasil merekrut Aidit dan Lukman.
Dalam tahun 1944 mereka membentuk organisasi yang dinamakan Gerakan Indonesia Merdeka, Gerindom, yang dijiwai oleh semangat komunis. Gerakan Joyoboyo, didirikan oleh Muhammad Yusuf, aktif di Jawa Barat dan sebenarnya terlibat dalam gerakan-gerakan sabotase. Anggota-anggotanya termasuk orang-orang komunis dan simpatisan PARI. Kekalahan Jepang mempersatukan pimpinan-pimpinan yang tersisa, dengan Wikana dan Widarta memainkan peranan utama. Agaknya diputuskan untuk menjaga PKI tetap berdiam diri, sampai ada keputusan lebih lanjut. Belum jelas tatanan internasional baru seperti apa yang akan datang. Apakah posisi Uni Soviet, setelah perang berakhir, akan berada di tengah-tengah sekutu yang berjaya? Apakah kerjasama, garis front rakyat, akan diteruskan? Dan apa tujuannya? Indonesia merdeka. Dengan PKI yang aktif dan kuat, akan memancing rasa benci Inggris dan Amerika. Jika ini yang terjadi, maka kemungkinan bagi Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu untuk bisa bertahan hidup akan menjadi terancam. Lagi pula PKI tidak mempunyai pimpinan yang populer, Amir masih di dalam penjara. Dan pemimpin-pemimpin lainnya di luar negeri. Begitu juga peranan PKI yang mencolok di dalam Republik pun akan membuat birokrasi enggan mendukung Republik yang baru. PKI masih memerlukan waktu. Kekurangan tenaga pimpinan, anggota, dana, dan senjata. Partai tidak tahu di mana dan bagaimana PKI serta anggotanya meneruskan kegiatannya. Telah diputuskan menerbitkan pamflet-pamflet untuk mendukung revolusi nasional. Nama PKI tidak dicantumkan di dalam teks. Bahkan tidak tercantum siapa penerbit pamflet itu. Dengan demikian PKI tidak muncul di dalam gelanggang politik, kecuali di Surabaya di mana pamflet-pamflet radikal beredar menentang kerjasama dengan Jepang oleh dua pimpinan Republik yang baru terpilih, Soekarno-Hatta. Mungkin Widarta menyusun jaringan sel Surabaya, dan Wikana dengan waspada memantau perkembangan di Jakarta. Amir kembali ke Jakarta pada tanggal 2 Oktober untuk memangku jabatannya sebagai Menteri Penerangan. Kemudahan yang diperolehnya, dibagi-bagikannya dengan royal kepada kawan-kawan kirinya. Pekerjaan, transportasi, uang, dan kewenangan. Informasi pertama tentang perkembangan komunis internasional dibawa oleh 3 mahasiswa, di antaranya Abdul Majid Joyo Adiningrat. Dikirim sebagai utusan dari Belanda, di mana mereka bertiga aktif dalam gerakan perlawanan Belanda terhadap kekuasaan pendudukan Jerman. Dalam hal inilah mereka bekerja sama erat dengan kaum sosial demokrat, yang menonjol peranannya dalam pemerintah koalisi pasca Perang Dunia Pertama. Harapan Belanda mereka akan melawan Republik. Karena aroma Jepang yang disebarkannya tidak menjadi kenyataan. Justru mereka segera berpihak pada Republik, barangkali karena Amir termasuk dalam kabinet. Abdul Majid tidak bisa memasok informasi yang relevan tentang kebijakan komunis kepada kawan-kawannya. Dibubarkannya Komintern tahun 1943 mengakibatkan kekacauan di seluruh dunia. Sejumlah partai menghentikan kegiatannya, pertama-tama dan terutama Partai Amerika, dan lebih cenderung pada organisasi-organisasi front rakyat yang luas.